Nah, lupa apa hubungannya gerhana matahari sama Hari Raya Idul Fitri? Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, hari ini atau besok tepatnya itu adalah hari yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Besok itu bertepatan dengan kejadian gerhana matahari total ya. Nah, wilayah mana aja yang tercakup nanti kita akan lihat sama-sama ya. Ini saya putarkan dulu videonya. Terus apa yang menjadikan besok itu istimewa? Karena besok itu adalah hari di mana terjadi perdebatan apakah besok itu akhir Ramadan atau tidak gitu ya. Nah, di mana serunya nanti kita akan bahas ya kawan. Sekarang kita akan lihat dulu videonya ya. Ini saya ambil videonya dari videofromspace.com ya kawan. Baik, sekarang kita bahas ya kawan. Perhatikan, ini adalah gambar proyeksi bumi ke bidang datar ya kawan, sehingga kelihatan gambarnya agak meletot-meletot, kemudian bayangan bulan juga meletot-meletot kayak gitu ya, nggak bulat. Ya, nanti di bagian setengah dari video ke belakang itu adalah gambar animasi realnya seperti itu ya. Kita pelajari dulu dari yang sini. Nah, kawan-kawan perhatikan ya, ini videonya saya hentikan di ini ya, perhatikan di pojok kiri bawah itu ada tulisan 256. Itu artinya kondisi ini terjadi pada jam 2:56 waktu Inggris ya kawan. Nah, waktu Indonesia ini adalah tinggal ditambah 7 yaitu jam 9:56. Nah, di jam ini sebetulnya sudah terjadi gerhana, tapi terjadinya masih bisa dilihat di atas Samudra Hindia ya kawan, atau Samudra Indonesia ya. Nah, di sini kita lanjutkan dulu ya. Oke, sekarang jam menunjukkan jam 3:56, artinya kalau jam Indonesia adalah jam 10:56 ya. Apa yang terjadi? Nah, gerhana sudah mulai terjadi di daerah timur ya kawan, di Pulau Timur yaitu di Nusa Tenggara Timur ya, di daerah Kupang. Itu kawan-kawan bisa mulai mengamati ya, terjadi gerhana di jam 10:56 atau kurang lebih jam 11 pagi ya. Jadi kawan-kawan ini ya yang mengalami ini, tolong tulis di kolom komentar ya kawan. Kalau perlu kalian bikin videonya, kalian posting di TikTok, di Instagram atau di mana ya, agar apa yang saya sampaikan kali ini benar-benar terbukti ya, karena kita juga kan ingin memberantas kepercayaan bumi datar ya kawan. Ini jadwal ini saya dapatkan dari situs Bumi Bulat ya kawan, karena situs bumi datar nggak bisa bikin prediksi seperti ini. Oke, kemudian nah perhatikan ya kawan, sekarang jam menunjukkan 4:41 ditambah 7 artinya jam 11:41 ya. Sekarang gerhana terjadinya di daerah Maluku ya kawan, tepatnya di daerah sekitaran Ambon ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang jam berapa? Nah, ini hampir tepat jam 12 siang ya kawan. Hampir tepat jam 12 siang ini terjadi gerhana matahari total di Papua bagian barat ya, atau Papua Barat ya. Nah, seperti itu. Baik, itu tadi ya kawan. Saya coba tuliskan kembali di sini ya, daerah mana yang mengalami jam berapa. Tolong kalian yang
tinggalnya di daerah itu, tolong kalian konfirmasi bener nggak yang saya tuliskan ini. Atau kalau melenceng 1-2 menit atau 5 menit ya harap dimaklumi ya, saya juga bukan ahlinya, saya hanya mengamati dari gambar yang kecil tadi. Nah, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini ya kawan? Ternyata gerhana matahari itu bisa diprediksi dengan tepat ya dengan menggunakan ilmu astronomi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak, apa hubungannya gerhana matahari sama Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal gitu ya. Nah, ini berhubungan banget gitu ya kawan. Nah, kalian sebelum mengikuti pelajaran berikutnya ya, kalian lihat dulu video saya sebelumnya agar tahu ya bahwa ada 2 kelompok yang berbeda dalam kriteria menentukan hilal atau 1 Syawal ya kawan. Hilal itu adalah munculnya bulan sabit gitu atau yang menandai awal bulan, atau disebut juga kalau dalam bahasa Inggris itu new moon ya kawan. Nah, new moon, bulan baru atau awal bulan ya, bagi kelompok pertama itu cukup mengandalkan teknologi dan perhitungan matematika ya. Sehingga kalau besok ya kawan, secara astronomi kemudian secara ilmu matematika bisa dipastikan bahwa kondisinya itu paling tidak seperti ini ya. Sehingga kelompok 1 memastikan bahwa besok lusa itu harus Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Nah, sedangkan kelompok satunya itu mensyaratkan bahwa hilal itu harus kelihatan ya, bulan sabit itu harus kelihatan gitu. Nah, kalau segini ini nggak mungkin kelihatan ya. Sehingga bulan itu harus posisinya agak tinggi seperti ini ya. Makanya muncul ya persyaratan bahwa hilal itu tingginya harus 3 derajat ya setidaknya. Kemudian elongasinya adalah 6,4 derajat. Itu udah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, seperti itu. Sehingga itulah terjadinya perbedaan ya. Nah, kalau besok ternyata dapatnya cuma segini, maka yang kelompok yang kedua tadi nggak akan mau hari raya besoknya. Mereka maunya itu cukup tinggi sehingga bisa dilihat oleh mata gitu ya. Itulah yang disebut dengan ru'yatul hilal ya, atau hilal yang terlihat oleh mata. Sedangkan yang ini tadi adalah wujudul hilal atau hilal yang sudah ada sebetulnya tapi nggak kelihatan gitu ya. Nah, bisa kelihatan bisa enggak sih gitu. Cuman kemungkinannya memang sangat tipis untuk kelihatan. Nah, terus apa hubungannya Pak sama gerhana matahari tadi? Nah, kembali ya kan. Kemarin kan saya jelaskan ya. Posisi ijtima itu adalah posisi di mana ketinggian matahari dan bulan itu sama ya. Kemudian tiap jam itu akan terjadi perbedaan kecepatan atau perbedaan posisi ya seperti ini. Matahari akan lebih cepat tenggelam dibandingkan bulan. Jadi kayak balapan, yang ini Valentino Rossi, ini Marquez ya, lebih lambat Marquez. Ada yang protes ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke istimewa ya. Nah, kemudian bagaimana saya bisa yakin bahwa besok itu terjadi istimewa gitu ya. Nah, besok itu kan sudah bisa dipastikan bahwa akan terjadi gerhana matahari total ya kan. Artinya ya, di saat itu matahari terhalang bulan. Kalau matahari terhalang bulan, ya pasti segaris ya, karena namanya juga terhalang gitu ya. Nah, makanya saya butuh konfirmasi dari kawan-kawan yang tinggalnya di kota-kota yang tadi saya sebut ya. Tolong komentar di bawah, apakah benar apa yang tadi saya ungkapkan ya. Nah, kalau sudah terjadi istimewa ya, tadi yang antara jam 9, jam 11, ada yang sampai jam 12 ya. Nah, berikutnya adalah yang terjadi ya, matahari ini akan tenggelam lebih cepat ya dibandingkan bulan. Seperti itu. Kemudian tambah ke sini tambah jauh perbedaannya. Ya, kira-kira seginilah gitu. Jadi, kelompok yang pertama tadi yang mengandalkan perhitungan astronomi itu sekarang jadi bodoh-bodohan aja lah, nggak usah hitung-hitung. Sudah pasti besok itu terjadi hilal ya. Karena apa? Karena sudah pasti terjadi istimewa ketika terjadi gerhana tadi. Sehingga pasti sorenya itu akan terjadi hilal ya. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah hilal ini terlihat mata atau tidak? Itu saja perbedaannya. Nah, sekarang kembali ke kalian. Kalian mau ikut kelompok mana? Yang hanya mengandalkan teknologi dan perhitungan saja, atau yang harus ngeker dulu baru kelihatan? Itu kembali kepada kalian masing-masing ya. Nah, kemudian di video saya sebelumnya kemarin itu ada yang ngeyel ya, bahwa yang benar itu yang ru'yat gitu, karena itu udah ada dalilnya. Nah, kalau kalian tahu bahwa itu ada dalilnya ya kawan, belum tentu yang hisab itu nggak ada dalilnya ya.
Bisa saja kalian tuh hanya tahu yang apa yang kalian tahu, sedangkan yang kalian nggak tahu, kalian belum tahu gitu ya. Nah, orang yang memakai hisab ya atau perhitungan atau ilmu astronomi itu juga punya dasar, punya dalil. Tapi saya di sini nggak akan ngomongin lebih jauh ya tentang ilmu agama karena saya sendiri bukan ahli agama. Tapi dari tinjauan sains ya seperti inilah yang terjadi ya. Sekarang kembali lagi terserah kepada kalian, kalian ikut yang mana gitu ya. Nah, sampai di sini itu ada yang ngeyel juga ya kawan-kawan. Katanya gini, Pak, kita sebagai hidup bernegara itu kan harus ikut aturan negara. Nah, ini masalahnya ya kawan-kawan. Ini kalau diperdebatkan akan panjang banget ya. Masalahnya apa? Kita nanti bisa aja berdebat. Loh, ini kan bukan negara Islam ya, jadi nggak harus diturut gitu ya. Kemudian yang lain, loh kan kita ada Kementerian Agama, harusnya nurut gitu ya. Nah, kemudian bisa lagi didebat. Kalau memang aturan agama dan pemerintah itu jadi satu, maka aturan pajak dan zakat itu harusnya jadi satu juga. Sementara di sini terpisah kan, pajak itu urusan negara, zakat urusan agama gitu ya. Padahal di negara yang dengan hukum Islam, zakat dan pajak itu menjadi satu ya teman-teman. Sehingga disinilah akan terjadi debat terus-menerus gitu ya. Sehingga pada akhirnya ya seperti zakat tadi ya, bahwa pajak itu urusan pemerintah, zakat itu urusan agama. Maka sama, hari raya itu juga bukan urusan pemerintah harusnya ya. Hari raya adalah urusan agama. Sehingga ada orang yang pengen hari raya hari Jumat ya, menurut saya dipersilakan aja. Kemudian kalau pemerintah pengen hari raya hari Sabtu, ya silakan. Yang penting jangan bermusuhan gitu ya. Toh kalau kata Kiai Haji Hashim Muzadi, yang penting hari rayanya kan sama, tanggalnya juga sama 1 Syawal, hanya beda hari aja, ngapain yel-yelan. Nah gitu ya kawan-kawan. Kalau kata Gus Dur, gitu aja kok repot gitu ya. Oke kawan-kawan, itu dulu dari saya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.